Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulan Nurholis dari kelas 6B PGSD dari konsentrasi Bahasa Indonesia pada mata kuliah Teori Baca dan Tulis SD. Oke, di sini saya ingin mengumpulkan tugas dari UAS pada tahun pelajaran 2021-2022 di semester 6. Oke, kalau kita mendengar kata cerpen atau cerita pendek, pasti kita sudah mengetahui dari dulu ya saat di bangku sekolah dasar. Nah, sudah familiar banget nih. Nah, sebenarnya apa sih itu cerpen? Ya, cerpen itu adalah sebuah karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi. Jadi hanya cerita pendek saja, di mana itu merupakan sebuah pengalaman cerita yang mengisahkan suatu tokoh ataupun suatu permasalahan di mana itu ada satu tokoh yang itu dijadikan sebuah penokohan dalam cerita pendek tersebut. Oke, kalau kita melihat dalam KBBI itu cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Juga dalam beberapa ahli mengatakan bahwasanya cerpen itu juga tulisannya fantasi, fiksi dan yang lainnya. Bahasa dalam cerpen itu juga sangat mudah dipahami dan permasalahan-permasalahan itu sangat permasalahan yang masih dasar seperti itu. Nah, lalu apa aja sih struktur dalam cerpen? Oke, jadi struktur dalam cerpen itu yang pertama adalah abstrak, di mana abstrak itu merupakan pemaparan pada gambaran awal cerita. Jadi pasti ketika kita melihat suatu cerita pendek, cerpen pasti ada abstraknya. Jadi kita membaca abstrak dulu ya itu buat mempermudah kita agar kita lebih memahaminya. Gitu. Nah, lalu yang kedua, strukturnya ada orientasi, di mana yaitu menjelaskan latar dalam cerita tersebut. Seperti waktu, suasana, tempat, lokasi, dan ini digunakan untuk menggambarkan biar orang ketika membaca itu mengetahui dan dia mampu berimajinasi sesuai apa yang ada di dalam cerpen. Nah, yang ketiga yaitu komplikasi, di mana komplikasi itu merupakan struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jadi, pada struktur komplikasi ini, tokoh dijelaskan pada bagian ini. Jadi memang sudah ada latarnya, jadi ada komplikasinya, ada penjelasan. Oh, ini ada tokoh ini ada tokoh ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat yaitu evaluasi. Di mana evaluasi ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerita pendek. Jadi nanti ada alur latarnya awal, setelah itu nanti kita dilihatkan, kita diceritakan lokasinya, tempatnya, penokohan, lalu ada komplikasinya, dan setelahnya ada evaluasi, di mana evaluasi atau resolusi. Nah, ini merupakan sebuah bagian akhir atau hanya permasalahan-permasalahan akhir di dalam cerpen itu. Evaluasi. Yang kelima yaitu resolusi, maaf. Nah, pada yang kelima ini kita membahas sebenarnya permasalahan. Kalau dievaluasi kita membahas mengenai memuncaknya suatu masalah. Tapi kalau di resolusi kita membahas permasalahan akhir dalam sebuah cerita pendek. Yang keenam yaitu koda. Koda itu adalah nilai atau pesan moral, pesan moral yang disampaikan dalam cerita pendek tersebut, begitu. Nah, selain kita belajar mengenai pengertiannya, kita juga akan tadi sudah belajar mengenai strukturnya, kita juga harus belajar mengenai fungsinya cerpen apa sih. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Jadi sebagai sarana penghibur para pembaca, fungsi rekreatif. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu fungsi estetis, di mana ini merupakan ada nilai estetika. Di dalam cerpen itu ada beberapa fungsi rekreatif, estetis, didaktif. Didaktif itu adalah pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Manfaatnya, lalu ada moralitasnya, ada religiusitasnya.
Nah, kenapa harus ada religiusitasnya dalam cerpen? Ya, karena untuk memberikan pembelajaran secara religius yang nantinya bisa dijadikan contoh para pembaca. Selain kita belajar fungsi, struktur, pengertian, kita juga akan belajar mengenai ciri-ciri cerpen. Apa saja? Yang pertama adalah pada umumnya cerpen itu bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulisan. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk, tidak ada bersambung tapi langsung tamat seperti itu. Nah, yang selanjutnya, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Pilihan katanya tidak rumit, mudah, berfantasi, memiliki alur cerita yang sangat jelas, tidak rumit juga gitu. Kisah dan karakternya juga sangat sederhana. Dan pada akhir bagian biasanya terdapat pesan moralnya. Itu merupakan ciri-ciri sebuah cerpen. Nah, emang cerpen itu ada jenisnya ya? Ada. Jadi yang pertama adalah cerpen atau cerita pendek. Yang kedua ada cerita sedang, lalu ada juga cerita panjang. Biasanya kalau cerita panjang itu lebih dari 5.000 sampai 10.000 kata kisaran katanya gitu. Nah, setelah kita mempelajari itu, lalu apa aja sih? Nah, unsur intrinsiknya. Yang pertama tema, ada unsur intrinsiknya itu tema. Tema cerpennya harus memiliki. Yang kedua alur atau plot atau jalannya cerita. Setting tempat, waktu, suasana, latar itu juga merupakan unsur intrinsiknya. Tokoh, watak, sudut pandang atau point of view, sudut pandang sebuah tokoh, amanat. Nah, itu merupakan sebuah unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Lalu ada unsur ekstrinsiknya. Apa sih? Nah, yang pertama adalah terdapat latar belakang dari pengarangnya. Jadi yang nulis cerpen itu nanti ada di sana, di dalam cerpen, biografinya, ada aliran sastranya yang mempengaruhi gaya bahasanya, terdapat kondisi tingkat psikologisnya juga. Jadi ekstrinsiknya itu yang tidak berkesinambungan dengan cerpen, tapi yang menulis ataupun pengarang begitu. Nah, satu lagi nih, kita akan belajar mengenai kaidah bahasa dalam cerpen. Jadi tetap ada ya kaidah bahasa dalam cerpen itu. Nah, biasanya identik dengan penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif untuk menambah kesan keestetikan, kesan keindahan agar memiliki nilai atau value yang lebih kuat, sehingga para pembaca itu menambah suatu kepuasan para pembaca. Jadi ada yang bersifat informal maupun formal. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cerpen. Kita sudah belajar pengertiannya, strukturnya, unsur intrinsik, ekstrinsiknya, fungsinya, jenisnya, gaya kebahasaannya. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.